Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kami dalam matkul pemodelan simulasi dan optimasi dengan berjudul memodelkan pergerakan saham dengan menggunakan metode random walk. Dengan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Sultan Silki Muntako dan kita saja sekarang. Baik. Kita akan masuk ke latar belakang. Dalam konteks tugas ini, simulasi dilakukan untuk memodelkan pergerakan harga saham dari sektor energi, industri, konsumen, dan kesehatan berdasarkan data historis. Dengan metode random walk dipilih karena kesederhanaannya dalam mempresentasikan ketidakpastian pasar, dengan tujuan utamanya adalah untuk memahami pergerakan harga saham, menganalisis pengaruh faktor eksternal, dan memberikan wawasan tentang dinamika pasar. Adapun manfaat penugasan ini adalah, yang pertama, memahami konsep random walk sebagai metode untuk memodelkan pergerakan harga saham, menjelaskan bagaimana random walk dapat digunakan untuk mengakhiri ketidakpastian dan volatilitas pasar saham. Yang ketiga, mengaplikasikan random walk dalam simulasi data historis untuk mendukung analisis keuangan. Yang keempat, menganalisis pola-pola acak dalam pergerakan saham untuk memahami dinamika pasar secara lebih mendalam. Baik, kita masuk ke model dan simulasi sektor energinya dengan PT Alam Tri Resource Indonesia (TBK) yang kodenya adalah ADRO.CK. Dalam simulasi ini menunjukkan pergerakan harga yang cenderung stabil dengan sebagian besar simulasi menghasilkan tren kenaikan dalam jangka pendek. Dengan fluktuasi dalam jangka pendek tetap terlihat, tetapi kenaikan bertahap mendominasi sebagian besar simulasi, menjadikan resiko penurunan ada, tetapi hanya sedikit simulasi yang berakhir lebih rendah dibandingkan harga awal. Dengan kesimpulannya adalah, saham sektor ini menunjukkan potensi keuntungan yang konsisten dalam jangka panjang dengan resiko moderat cocok untuk investor yang mencari pertumbuhan stabil. Baik. Model dan simulasi yang kedua adalah dari sektor industri. Kita menggunakan saham random walk dari PT Astra International (TBK) dengan kodenya adalah ASII.CK. Simulasi ini menggambarkan volatilitas tinggi dengan pergerakan harga yang lebih besar dibandingkan sektor lain. Sebagian besar simulasi menunjukkan penurunan harga yang signifikan dengan hanya sedikit simulasi yang berakhir lebih tinggi dari harga awal, dan fluktuasi cenderung negatif, mengidentifikasikan risiko yang lebih besar untuk sektor ini. Dengan kesimpulannya adalah, saham sektor ini memiliki risiko tinggi dan menunjukkan kecenderungan tren menurun, tidak cocok untuk investasi konservatif, tetapi mungkin menarik untuk strategi spekulatif. Baik, pemodelan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu kita sekarang dipersilakan. Untuk slide ke-6 kita ada sektor konsumsi atau saham Indofood. Pada sektor konsumsi kami menganalisis data saham Indofood. Sektor ini dikenal memiliki stabilitas yang tinggi karena permintaan barang konsumsi seperti makanan dan cenderung konsisten. Bahkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit, faktor yang mempengaruhi sektor ini meliputi perilaku konsumen, di mana tingginya konsumsi masyarakat terhadap produk kebutuhan pokok menjaga stabilitas sektor ini. Untuk inflasinya, kenaikan harga bahan baku dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan, meskipun dampaknya biasanya sangat kecil. Untuk tren pasarnya, preferensi konsumen terhadap produk tertentu seperti makanan sehat dapat mempengaruhi penjualan perusahaan. Dalam simulasi random walk, kami melihat bahwa fluktuasi harga saham Indofood relatif kecil, menunjukkan stabilitas yang tinggi dibandingkan sektor lainnya. Untuk satu ada sektor kesehatan atau silam. Tadi kami membaca pergerakan saham di sektor kesehatan menggunakan data saham silam. Sektor ini memiliki tren pertumbuhan yang stabil, terutama karena meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kepentingan kesehatannya.
Faktor utama yang mempengaruhi sektor ini adalah kesadaran masyarakat. Dengan meningkatkan fokus pada kesehatan, permintaan terhadap layanan kesehatan juga pasti akan meningkat. Untuk selanjutnya juga ada karena pandemi atau wabah penyakitnya. Situasi seperti pandemi COVID-19 dapat meningkatkan perhatian pada sektor kesehatan dan mendorong kenaikan harga saham. Dan ada yang paling terakhir itu juga karena dukungan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mendukung sektor kesehatan seperti subsidi atau insentif yang juga berdampak positif. Simulasi random walk menunjukkan tren yang stabil dengan sedikit fluktuasi, yang mencerminkan ketahanan sektor ini terhadap gejolak ekonomi global. Ada analisis dari simulasi ini, kami menemukan bahwa setiap sektor memiliki pola pergerakan yang unik. Sektor energi sangat dipengaruhi faktor global, sementara konsumsi lebih stabil karena permintaan yang sangat konstan, dan eksternal seperti kebijakan pemerintah dan kondisi ekonomi global sangat berperan dalam fluktuasi harga saham juga. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam kesimpulan, metode random walk terbukti efektif untuk memodelkan pergerakan harga saham, meskipun prediksinya bersifat terbatas juga. Analisis data historis dan faktor eksternal memberikan wawasan yang sangat berharga tentang dinamika pasar saham. Kami juga menegaskan pentingnya memahami faktor eksternal untuk pengambilan keputusan investasi yang baik. Sekian. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Jika ada pertanyaan, kami dengan senang hati akan menjawab. Sekian dari kami, kelompok 11.